Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dan tentunya dalam tema kali ini berkaitan dengan momen Ramadan bagi warga binaan. Nah tadi kita sudah membahas tuh bagaimana kegiatan yang dilaksanakan gitu ya Bu di lapas sendiri untuk warga binaan. Nah kalau untuk jadwal-jadwalnya mungkin ini seperti apa Bu, jadwal yang diberikan untuk teman-teman warga binaan. Kalau tadi ada dibatasi gitu ya mungkin untuk teman-temannya ada yang 30% yang bisa mengikuti dan mungkin sebagian ini masuk ke kamar. Untuk jadwal sendiri seperti apa? Kalau untuk jadwal sebenarnya kami kan sudah mempunyai jadwal yang sudah memang dipatenkan ya, jadwal kegiatan untuk warga binaan, jadwal pembinaan sehari-hari. Cuman itu tadi dibedakan sedikit hanya ketika bulan Ramadan. Karena ada sebagai contoh nih Mas, misalnya ada kegiatan latihan pramuka nih. Kan di situ sudah tertera nih, latihan pramuka ini terjadwal hari Sabtu misalnya gitu. Jadi karena bulan puasa, mereka kan pertimbangannya kan fisik, stamina, jadi ditiadakan untuk yang latihan pramuka di hari Sabtu. Terus kita perbanyaklah menjadi latihan musik, misalnya latihan musik itu kan di dalam ruangan. Nah itu ditambah frekuensinya untuk latihan musik. Artinya yang berbau-bau fisik itu memang dikurangi gitu ya selama suci Ramadan ini. Kemudian kami mempunyai kegiatan unggulan batik ya, produksi batik yang selama ini kita bisa sampai memang overtime jadinya ya karena kita kan banyak orderannya. Nah selama berarti memang sudah produksi gitu ya Bu? Alhamdulillah kalau untuk batik sudah produksi dan kita sudah ikut pameran sampai ke luar provinsi, bahkan pernah dibawa ke luar negeri kalau untuk produk. Iya. Nah itu dikurangi tentu saja karena disesuaikan mereka juga kan inginnya bukan hanya warga binaan sih ya, kami juga ingin memberikan kesempatan di bulan yang baik ini untuk meningkatkan ibadah mereka. Jadi kalau kita berbicara masalah peningkatan kualitas pembinaan kepribadian ya, kita ada dasar hukumnya juga sebenarnya di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan itu di dalam huruf B disebutkan bahwa sebenarnya sistem pemasyarakatan itu kan tujuannya adalah meningkatkan kualitas untuk apa? Kepribadian. Jadi kepribadian tadi kan luas kita bicara. Bisa rohani tentu saja kan. Kemudian ilmu pengetahuan juga kan termasuk kepribadian. Jadi itu tadi untuk kegiatan yang banyak melibatkan fisik dikurangi. Jadi seperti di hari Minggu kita sengaja mendatangkan perpustakaan keliling, memang kebetulan sudah kerjasama dengan perpustakaan kota. Jadi mereka kan kegiatannya bisa membaca. Lebih bermanfaat. Ya sebenarnya kami juga sebenarnya mempunyai perpustakaan juga. Ada, tapi kan menambah ya, supaya lebih banyak lagi referensi. Ini menarik tadi beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan di lapas itu salah satu program unggulannya adalah membatik gitu ya Bu. Ada membatik. Nah, ini mungkin masyarakat luar mungkin masih banyak juga yang belum tahu gitu ya, ternyata teman-teman di lapas ini juga sudah mulai membatik. Tentu ini juga sudah menjadi produksi yang dikelola langsung gitu ya Bu. Langsung. Ini seperti apa proses membatik ini? Mungkin dari teman-teman ini diberikan pelatihan sampai bisa produksi itu seperti apa? Ya kebetulan untuk membatik ini kan baru jalan sekitar kurang lebih 2 tahun. Nah itu prosesnya memang dari nol Mas. Dari nol, kemudian karena kita didukung oleh DIPA ya, DIPA berarti kan anggaran dari kantor, kita datangkan instruktur dari Semarang. Itu dari Semarang dan alhamdulillah itu kan berlanjut terus, otomatis kalau pelatihan kan ada tingkatannya ya sampai dengan ke mahir. Alhamdulillah untuk teman-teman warga binaan di sana juga sudah mulai banyaklah peningkatan untuk membatik. Kemudian dari membatik itu kami juga menciptakan motif-motif yang diangkat dari kearifan lokal dan sebagian besar sudah didaftarkan untuk hak ciptanya. Nah kalau di Bengkulu kan terkenal nih batik Besurek gitu, kalau kami tidak, memang dibuat berbeda batiknya.
Itu untuk produknya. Tetap mengangkat kearifan lokalnya. Tetap. Contohnya kita ada satu motif yang namanya Pusaka Ibu Negeri. Itu isinya adalah isi rumah dari Ibu Fatmawati. Ya, contohnya seperti itu. Ada budaya telong-telong. Itu kan sebenarnya kan cerita tentang tarian itu. Ya, itu contoh-contoh dari yang kita angkat dari kearifan lokal. Jadi untuk batik ini sebenarnya di awal kita memang tujuannya adalah memberikan bekal keterampilan ke warga binaan. Kemudian kita berkembang di tahun kedua ini kami berinisiatif untuk membuat rumah edukasi batik untuk masyarakat. Kebetulan waktu itu kita membuat launching produk batik dan meresmikan rumah edukasi batik ini oleh Bapak Gubernur Bengkulu di tanggal 22 Desember 2023, baru beberapa bulan. Jadi terbuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin belajar membatik, perseorangan maupun kelompok untuk belajar di Lapas Perempuan Bengkulu. Jadi artinya ini terbuka untuk umum? Iya, terbuka untuk umum. Yang penting sudah janjian karena kita harus menyiapkan bahan. Dan itu untuk biayanya kan kita tentu saja mengganti bahan baku, itu ada tarifnya yang saya rasa sangat terjangkau lah harganya, seperti itu. Oke, artinya teman-teman ini bisa berbaur juga dengan teman-teman warga binaan di sana. Ya, memang juga sudah fokus ingin yang namanya warga binaan, mungkin mohon maaf selama ini masyarakat memandang sebelah mata. Jadi kami ingin membuktikan bahwa walaupun mereka berada di dalam lapas, dapat bermanfaat juga untuk masyarakat dengan ilmu yang bisa dibagi. Kemudian kami juga mencoba membuat terobosan sederhana lah, masih terobosan kecil bahwa dan tentunya juga waktu ini bisa produktif gitu ya bagi teman-teman warga binaan. Iya, betul, jadi tidak terasa ketika menjalani pidana. Untuk warga binaan. Lanjutkan nanti setelah break, ini menarik, banyak sekali program-program ya ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman warga binaan. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih dalam tema yang sama berkaitan dengan kegiatan momen Ramadan bagi warga binaan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.